Oke, baik. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahannya untuk kelas 4B ya. Suaranya masuk nggak? Masuk, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan nyoba bagaimana kalau collection-nya itu ada lebih dari satu gitu. Jadi bagaimana kalau tabelnya itu ada dua atau collection-nya ada dua. Karena kan nanti kita akan bikin aplikasi SPA kemarin tuh rencananya selain ada berita ya, menampilkan berita, kita coba juga ada konten yang menampilkan tentang blog gitu ya, tentang blog. Nah, berarti kita butuh buat collection baru namanya blog gitu ya. Nah, ini kondisi database saya ya. Akhirnya ada satu buah lagi collection atau tabel namanya blog. Blog ini field-nya, kolomnya ada dua juga, yaitu judul dan isi. Nah, ini gimana kita caranya menuliskan di Node.js kemarin, di routingnya, jika ada dua tabel, dua collection seperti ini. Nah, kalau dua collection seperti itu, berarti yang harus dua apanya? Yang harus dua adalah modelnya. Model ini menangani komunikasi dengan database gitu ya. Dan dia juga menangani skema. Skema itu adalah aturan atau kolom apa aja yang diizinkan untuk di-insert di tabel. Atau kolomnya apa aja lah intinya. Oh iya, terus kemarin kelas ini saya nggak tahu, lupa apa. Kayaknya dulu itu ada yang tanya, nama collection itu gimana kok bisa langsung, kemarin kan langsung nama collectionnya kok bisa langsung post gitu ya. Nama tabelnya kok bisa langsung post ini di mana? Dan ini kok bisa blog, ini cara nginsertnya di mananya kan gitu. Jadi saya sampaikan lagi kalau yang namanya kalau kita ngelihat dokumentasinya MongoOS ya. Jadi kita kembali ke MongoOS itu collection itu ditentukan dengan saat kita membuat model ya. Saya agak lupa. Nah, jadi mungkin di sini ya. Oh, enggak sih, di dokumentasinya bukan. Nanti saya kirim linknya. Intinya gini. Jadi collection-nya itu, nama collection itu otomatis MongoOS itu punya aturan. Kalau nama modelnya itu POST, maka dia akan otomatis nge-create sebuah collection baru namanya POSTS. P-nya kecil. Jadi aturan pertama adalah semua huruf dikecilkan. Terus aturan kedua dibuat jamak, ya, sehingga jadi POSTS kecil semua. Kalau yang atas jadi BLOGS, ya, B-nya kecil, ada tambahan S di belakang. Nah, seperti ini. Ini kok bisa ada S-nya, kemudian kok semuanya kecil. Ini aturan default dari MongoOS. Ya, jadi dari MongoOS itu dia kalau dibaca di manualnya dia otomatis ketika dibuatkan model baru, nama koleksinya itu mengikuti aturan namanya adalah nama dari nama modelnya dengan dihurufkan kecil semua, kemudian dibuat jamak. Jadi ada tambahan S di belakang. Nah, itu aturan collection-nya di situ, pembuatan collection-nya. Sehingga di file blog ini saya buat baru ya. Kita lihat filenya. Nah, ini hanya gini aja. Jadi yang kita ubah adalah skemanya. Jadi skemanya kita mau berapa kolom nanti. Kalau lebih dari 2 kolom ya silahkan monggo, berarti ditambahi. Ya, terus nama kolomnya apa? Judul sama isi. Tipenya string semua.
Nah, kemudian ininya sama blok ya, sama kayak post kemarin tuh. Ini ngacu ke nama filenya. Udah kayak gini berarti modelnya selesai. Nah, sekarang di bagian root-nya juga harus diubah. Bukan diubah, ditambah sebenarnya. Ditambah. Nah, kemarin kan hanya satu, hanya post gini. Berarti perlu ditambah baru karena kita bikin variabel baru khusus untuk menampung apa ya, untuk komunikasi dengan collection yang kedua, yaitu kita ambil collection yang kedua itu kan nama filenya blok, B-nya gede. Nah, kita buatkan variabel baru namanya blok. Konstanta ya bentuknya. Oke, nah sekarang di routingnya gitu. Di routingnya kita tinggal nambahi kan gitu. Akhirnya kemarin saya bagi dua ya, routing untuk berita saya pisahkan di sini. Kemudian nanti kita pisahkan lagi ada routing untuk blog. Ya, karena kita masih dalam satu file gitu kan. Nah, kemudian ada satu routing khusus hanya untuk ngeload satu halaman kemarin tuh, hanya untuk ngeload halaman indeks ya. Itu kita pisahkan aja sendiri di sini, kita kelompokkan. Nah, nanti karena kita ada dua collection, dua tabel, ya kita rapikan ya. Kita masukkan di setiap blok ini. Kalau di berita berarti harus di bawah berita, kalau di blog harus di bawah berita, harus di bawah blog. Nah, ini contohnya saya kasih dua dulu untuk ngambil data sama insert data ya. Kita lihat sebenarnya sama kayak yang kemarin. Untuk insert data ya, pakai router post, terus alamat endpoint-nya apa ya, kita bedakan ya. Kalau kemarin kan kita semuanya pakai /ambil. Nah, sekarang kita buat endpoint baru biar membedakan dengan yang berita gitu. Kita ambil blok. Nah, kemudian kita buatkan variabel juga sama kemarin namanya ambil blok. Ini terserah ya, tapi harus konsisten. Ambil blok, kemudian diambil apa namanya isiannya atau apa, yaitu judul sama isi. Kemudian di-query-kan menggunakan query-nya Mongo pakai save. Kemudian seperti ini ya. Kemudian untuk ambilnya sama juga, buatkan endpoint baru tapi metodenya kan get ini. Ya, kemudian sebut blog.find. Kalau kemarin post.find ya, tinggal ganti aja sebenarnya. Pokoknya teliti. Blognya ini B-nya ini ngambil dari yang di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini nanti saya kasih, tolong dibuatkan untuk apa? Update sama ya sama kayak yang post ya, sama yang berita. Jadi untuk ngambil satu data sama yang kurang kan untuk ngambil satu data, terus untuk delete sama update ya. Nah, ada 3 yang belum. Update, delete, sama ngambil satu data. Nah, silakan ditambahkan nanti di sini, di bawahnya, ini di sini, di bawahnya sini. Silakan ditambahkan. Nanti kalau sudah oke, API-nya jalan, berarti kita sudah punya kedua collection. Nanti balik lagi ke front end ya. Melanjutkan yang kemarin itu ya. Yang front end kemarin itu kan kita sudah bisa bikin menunya itu. Ini kemarin total harus berapa ya? 5.000 ya. Nah, kemarin kan alamatnya ini. Nah, yang depan ini kita akan nampilkan nanti yang untuk berita. Nah, blog itu nanti kita tampilkan di sini. Konsepnya simpel aja sebenarnya kalau kalian bisa. Ya. Kalau ini kan masuk di mounted ya. Masih ingat kan di view-nya kan masuk di mounted. Mounted itu adalah yang pertama kali di load. Nah, ketika ini kan kita sudah bisa bikin kayak gitu, ketika blognya ini punya event on click itu, kita tinggal buatkan metode fungsi untuk memanggil alamat API dari API baru kita gitu, API yang untuk blog. Alamatnya berapa nih? Berarti ambil blog ya.
Nah, kan tinggal diarahkan ke sini. Jadi eventnya adalah ketika ini diklik, dia buka, dia CSS-nya diupdate jadi kayak gini, dan dia juga akan ngambil data dari sini, dari alamat API ini. Sehingga nanti di-render, sehingga kontennya akan dinamis ya. Kalau news dia ngambil dari API news, ini ngambil dari API blog. Tuh. Ya. Silakan oh ya, saya coba lah pakai Postman-nya dulu tadi untuk membuktikan ya. Jadi enaknya kalau kita pakai API gini nih, halaman tuh ringkes gitu ya. Jadi kita hanya main nembak sesuatu, nembak ke API gitu. Nah, bisa aja nanti kita buatkan di sini nanti pengumuman ya, yang bisa jalan sendiri. Kemudian di sini apa data yang lain, misalkan data slideshow atau apa. Ya, ini akan ngupdate sendiri, ini ngupdate sendiri, ini ngupdate sendiri, Jadi SPA itu kan sumbernya banyak. Jadi displaynya dalam satu halaman, tapi sumbernya itu dia itu independen sendiri-sendiri gitu loh, per blok-blok sendiri, dan dia bisa kalau kita nanti kita akan tinggal kasih set interval ya, kita pakai timer, nah nanti akan auto refresh semua nih, setiap-setiapnya ini akan update-update sendiri. Nah, sehingga nanti menarik. Jadi halaman itu hanya cukup di running dalam satu halaman aja. Nah, coba saya tembak yang ini, API yang ini, buktikan aja. Ini kan API yang baru kan ini untuk get-nya. Nah, ini data udah hasil di get ya. Sekarang untuk postnya harus ikut aturan ya. Dipakai row, pakai. Nanti post itu nanti kan kita pakai kalau kita sudah bikin halaman admin dashboard nanti ya. Sekarang masih fokus di tampilan, di select-nya, di view-nya. Nah, ini berarti gimana nih caranya? Nah, berarti kan tinggal gini aja ya kalau mau nyoba. ID-nya nggak usah, karena ID itu otomatis diisi dari sana. Nah, kemudian ada tambahan V0 itu kemarin yang tanya kelas ini kan ya. Jadi V0 ini juga si Mongo itu dia itu otomatis ya nambahkan satu kolom tambahan. Namanya underscore V gini. Kalau kita baca dokumentasinya itu min V ini maksudnya dia itu untuk versioning ya. Jadi harapannya itu ketika misalkan sebuah data itu diedit atau diubah itu dia akan otomatis nilainya itu ngounting gitu. Jadi ini data versi keberapa. Nah, tapi kalau kita mau gunakan itu butuh ketentuan, kita butuh mengikuti ketentuan dari mereka. Kalau secara default gini nggak akan jalan dia masih tetap 000. Tapi bisa sebenarnya diaktifkan. Kita baca dokumentasinya. Misalkan kita tambah blok 3. Nah, ini udah masuk ya. Kita get lagi coba. Oke, udah masuk. Oke, untuk dua metode ini udah oke. Sekarang tugasnya untuk kalian bilang bikin dua metode lagi dan dua metode yang lain kan delete sama patch ya, sama edit patch. Yang satu adalah menampilkan untuk satu data aja. Karena kalau ini tadi kan ini get-nya semua data. Gitu ya, jelas ya. Saya kirim yang ini di grup filenya. Ada pertanyaan mungkin? Pak, saya mau nanya. Ya, boleh.
Yang ini Pak, penjelasan tentang apa? Waktu dia di routernya itu kan ada ini ya. Waktu dia nge-callback slash ambil, waktu ada endpoint slash ambil, itu kan ada callback async sama await. Nah, itu gimana cara ini ya, bacanya ya? Penjelasannya itu gimana? Await sama async ini ya, await sama async ini kalian harus belajar. Jadi JavaScript itu kan asinkronus ya. Jadi gini, nggak ada di PHP karena PHP itu dia tidak asinkron. PHP itu ketika kamu misalkan menampilkan data, dia akan di-load secara berurutan, Ya. Pernah dengar ini apa ya, di OOP kan pernah ya, yang namanya prosedural sama OOP kan ada bedanya ya. Kalau prosedural itu kan kode itu dibaca per baris. Kalau baris ini masih belum selesai, dia nggak akan lanjut, ya kan? Sehingga ada waktu tunggu di situ. Nah, PHP itu seperti itu. PHP itu kalau data itu apa namanya masih belum, misalnya ngambil data, misalnya ngambil dari 2 tabel. Ya. Tabel 1 harus selesai dulu. Kalau sudah selesai baru tabel 2. Nah, kalau pakai JavaScript dia itu asinkron. JavaScript itu asinkron ya. Walaupun sebenarnya bisa kita nonaktifkan, tapi default-nya dia adalah asinkron. Nah, asinkron itu kalau misalkan kita punya 2 proses yang istilahnya satu lama, satu cepat gitu ya. Tapi kodenya itu ditulis dulu yang lama gitu. Misalkan yang baris yang ini dia ngambil dari database ya. Terus yang kedua dia hanya menampilkan teks gitu. Nah, kalau di PHP ini dulu dieksekusi, teksnya nggak akan muncul. Nah, kalau kita set asinkron gini di JavaScript, teksnya akan dimunculkan dulu, baru dia akan callback. Ya, apa namanya? Kalau ini sudah selesai, dia akan callback dan akan tampil. Gitu. Nah, jadi, makanya ini di asinkron gini. Ini tujuannya menghindari agar nggak ada stuck ketika itu tadi. Sebenarnya asinkron bisa dimatikan sebenarnya. Sebenarnya beberapa kasus juga merepotkan. Saya ada beberapa kasus di project itu, saya karena menggunakan JavaScript untuk ngerender. Oh, di sini ada. Nah, ini ada satu project itu. Ketika dia ngerender sebuah grafik ini, kalau dibuat asinkron, dia bermasalah gitu. Sehingga harus dipaksa untuk sinkron. Nah, ini setiap tabel ini, ya ini kelihatan ini. Datanya itu apa namanya ngambilnya nggak bareng. Karena setiap proses berat ini satu bagian itu berat. Nah, itu harus kemarin kalau di set asinkron ada masalah kemarin karena si tabel yang ini itu butuh info dari yang sini gitu. Jadi harus berurutan. Kalau nggak dibuat berurutan ini akan nggak ada tabelnya karena nilai variabel yang di sini ada salah satu variabel yang dia ngambil dari nilai sebelumnya. Nah, itu awalnya pakai JavaScript itu bermasalah karena dia default-nya asinkron gitu. Sehingga perlu di set asinkronnya dimatikan, di-false-kan, akhirnya dia jadi kayak PHP. Ya, jadi proses jadi kayak berurutan gitu. Itu satu kasus sih. Jadi kalau yang ini memang dibuat asinkron, aslinya asinkron untuk menghindari itu tadi. Bisa aja satu proses apa namanya itu jalan bareng gitu. Penjelasannya bisa panjang sih ya. Ya intinya ini pokoknya ya, pakai asinkron lah intinya sih gitu untuk menghindari itu tadi stagnan itu tadi. Gitu ya. Dan ini async sama await ini kalau di JavaScript native yang lama nggak ada ini JavaScript yang baru ini IS6 ini. Jadi cara nulis fungsi ini kalau kalian cari di JavaScript yang native ini udah nggak ada karena ini cara menuliskan JavaScript yang baru menggunakan IS6 itu. Nah, kalau mau belajar itu ya ada tutorial yang bagus itu di coding itu bahasanya wah bagus, bahasanya mudah dipahami. Yang untuk JavaScript baru. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Terima kasih.
Jadi ini ya, saya kirim ke grup, habis itu asinkron ya. Nanti apa namanya lapor saya kalau ada masalah. Ya, tugasnya jelas buatkan yang endpoint yang 3 sorry. Untuk delete-nya sama untuk update-nya sama untuk menampilkan satu data.